Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat PWI, kita berjumpa lagi dalam acara ngobrol santai bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga pernah menjabat Wakil Ketua DPRD di Kabupaten Karawang, yaitu Ibu Sri Rahayu Agustina Esa yang saat ini sudah berada di samping saya, atau lebih akrabnya kita sapanya adalah Mak Sri. Nah, dari kalangan untuk di Kabupaten Karawang, khususnya kalangan milenial, sudah tak asing lagi dengan sosok beliau ya. Sosok beliau yang sosok keibuannya dan sosok keemaannya sudah akrab dengan berbagai kalangan. Nah, hari ini kita dari PWI TV mengundang Mak Sri untuk membahas mengenai tentang kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nah, seperti apa dan bagaimananya? Nanti Sobat PWI akan mendapatkan penjelasan lengkapnya dari Mas Sri mengenai tentang perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Karawang. Langsung saja kita sapa Mas Sri ini keadaannya seperti apa. Halo Bu, gimana kabarnya Bu? Baik Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita membahas mengenai tentang lebih lanjut, mungkin ini Bu Sri atau Mas Sri Rahayu bisa sapa dulu sobat-sobat PWI yang ada di rumah yang sering pantengin channel PWI Karawang TV. Silakan Mak untuk menyapa sobat-sobat PWI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat-sahabat PWI yang ada di Kabupaten Karawang. Semoga sehat di situasi yang pandemik ini dan tetap harus jaga kesehatan. 3M-nya jangan lupa, pakai masker, jaga jarak, dan tidak berkerumun banyak. Cuci tangannya jangan bersih ya. Nah, itu ingatan dari Mas Sri ya. Oke Sobat PWI, kita langsung saja ngobrol santainya bersama Mas Sri mengenai tentang perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Karawang. Nah, seperti ketahui kita Mak ya, kasus-kasus perempuan dan anak, khususnya kita perempuan dulu Mak ya, di Kabupaten Karawang, seperti data dari Dinas, itu setiap tahun meningkat Mbak ya. Ada kekerasan berdasarkan laporan dari masyarakat ke dinas ataupun berdasarkan laporan kepada pihak kepolisian. Nah, itu seringkali terjadi di Kabupaten Karawang Mak, kekerasan tentang perempuan. Mungkin Mak bisa menanggapi seperti apa Mak untuk mengenai tentang kekerasan perempuan Mak? Ya, kebetulan DPRD Provinsi Jawa Barat sedang menggagas kaitan dengan Rapperda penyelenggaraan perlindungan anak. Nah, ini memang belum selesai di situasi yang pandemi. Banyak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang menjamur hampir di Jawa Barat, mungkin di Indonesia. Karena situasi yang belum memungkinkan kapan kita akan pulih. Nah, ini juga menjadi fenomena yang luar biasa bagi kami, khususnya perempuan-perempuan pecinta aktivis-aktivis perempuan yang ada di Jawa Barat. Menjadi sorotan kaitan dengan beberapa kasus yang kami temukan di kabupaten kota di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Karawang. Belum lama ini saya juga mendapatkan laporan dari Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada beberapa kasus perempuan, kekerasan terhadap perempuan yang ada di Kabupaten Karawang. Walaupun saya sudah di provinsi, tapi mereka tetap memberitahukan kepada saya. Aksesnya ya sudah kita sampaikan, dan kadang-kadang juga ketika kasus-kasus perempuan ini muncul, mereka juga malu untuk melaporkan. Tetapi ketika memang hari ini kita berikan penjelasan dan ada satgas di desa dan di kelurahan, alhamdulillah ada pelaporan yang masuk ke P2TP2A di Kabupaten Karawang, dan kita menindaklanjuti beberapa kasus-kasus yang menimpa perempuan khususnya di Kabupaten Karawang. Kemarin saya mendapatkan 2 kasus di khususnya di Karawang Kulon, karena di sana sudah terbentuk Satgas Perempuan dan Anak. Ada pertama yang saya dapatkan adalah kekerasan terhadap perempuan, KDRT, yang mana perempuan ini sering disiksa dan yang lain sebagainya karena suaminya dalam keadaan mabuk atau yang lain. Dan ini juga sudah kita tindak lanjuti ke P2TP2A, dan mungkin kita juga sudah memberikan
masukan ke P2T P2A, satgasnya di seluruh Kabupaten Karawang ini harus lebih aktif kembali. Jadi ketika mereka melaporkan ada yang malu, ada yang merasa ketika saya melaporkan nanti bagaimana dengan anak saya. Dan yang terjadi yang kebanyakan adalah tingkat dari perceraian. Sebenarnya itu pada akhirnya bermuara kepada perceraian dari tingkat kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Jadi meningkat di situasi pandemik ini, perceraian cukup luar biasa di khususnya di Jawa Barat, karena jumlah penduduk Jawa Barat itu hampir 50 juta dan 30%-nya adalah anak. Nah, ini situasi yang cukup sulit bagi kami, karena setiap kasus di kabupaten kota itu yang kita temukan adalah berbeda-beda. Jadi setiap tahun ini meningkat, Mak, ya, kasus kekerasan terhadap perempuan, apalagi pandemi 2020 ini. Ya, Kalau situasi ekonomi juga mendukung, ya kan, karena mungkin dari ekonomi pendapatan menurun, atau dari PHK juga banyak. Pada akhirnya mungkin yang terbiasa mendapatkan nafkah mungkin sekian, akhirnya menjadi sekian. Nah, itu ya, siapapun hari ini belum bisa menerima situasi yang pandemi. Jika boleh tahu, dipresentasikan ada berapa persen, Mak, wilayah Karawang ataupun wilayah Jawa Barat kasus tersebut? Jawa Barat itu termasuk yang tertinggi kedua Indonesia. Jadi itu kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya, di Jawa Barat. Karena tadi jumlah penduduknya pun kan besar di Jawa Barat. Itu salah satunya 50 juta jumlah penduduk ini kan cukup luar biasa di Jawa Barat. Artinya ya tadi kebanyakan mereka adalah pada akhirnya bermuara kekerasan itu pada perceraian. Karena faktor perekonomian. Karena faktornya adalah yang paling dominan adalah ekonomi. Kalau selain ekonomi, Mak, misalkan ada pihak ketiga atau ini terjadi atau tidak? Kalau masalah pihak ketiga sebenarnya itu agak kecil ketika di situasi yang pandemik ini. Ada yang tapi jelas, kecil, ada ya? Tapi kecil. Yang jelas yang kita menemukan itu adalah kebiasaan hidup, ya mungkin suaminya mabuk-mabukan dan yang lain sebagainya. Faktor yang paling yang kita temukan hari ini dua itu juga seperti itu. Belum lagi, ya mohon maaf ya, karena mungkin yang kita temukan lagi adalah seksnya terlalu tinggi, mungkin sudah tua dan yang lain sebagainya, akhirnya mengakibatkan cekcok di rumah tangga. Itu juga kami nemukan seperti itu, tapi tidak dilaporkan. Kenapa demikian? Karena memang mungkin merasa malu dan yang lain sebagainya. Itu yang faktor yang paling dominan hari ini adalah faktornya adalah ekonomi. Ketika udah ada kekerasan tersebut, melapor kepada dinas. Nah, ada sampai ke pidana hukum gak, Mak? Mau kan jadi suaminya ini misalkan langsung dilapor ke polisi, kemudian ada tindak lanjutnya? Ya, kita selalu mengawal sampai ke sana. Ada beberapa kasus yang kita kawal sampai ke pengadilan. Akan tetapi tadi ada yang nanti di tengah jalan mereka berpikir ulang kembali untuk mencabut pelaporan karena mereka malu, menjadi aib dan yang lain sebagainya. Mungkin ada mediasi dan yang lain sebagainya. Tetapi ada beberapa yang memang kita sudah masuk ke pengadilan. Jadi tinggal dikembalikan lagi kepada dirinya sendiri. Tetapi kita memberikan arahan di setiap rapat-rapat para perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Karawang, khususnya satgas itu dia harus lebih aktif ketika ada pelaporan, melihat, mendengar apakah ini masuk dalam kekerasan atau tidak dan kemana mereka harus melapor. Nah, ini juga menjadi situasi yang sulit. Contoh yang terkecil adalah kenapa kami membuatkan Raperda penyelenggaraan perlindungan anak, karena ketika kasus ini bergulir, visumnya ini menjadi tanggung jawab siapa. Ada beberapa kabupaten kota yang menyatakan bahwa visumnya itu gratis oleh dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Ada lagi yang memang tidak ditanggung oleh dinas itu tersebut. Nah, ini juga
ditekan dari Raperda yang kami buat hari ini bahwa kabupaten kota harus menganggarkan kaitan dengan hasil visum, karena walaupun kita sudah melapor tidak visum itu juga sulit. Dan yang paling terpenting adalah di kabupaten kota itu harus ada dokter forensik. Nah ini yang kadang-kadang kita menyulitkan ketika ada kekerasan terhadap anak, kaitan harus ada dokter forensik. Jadi mudah-mudahan ini ke depan juga kita berikan pemahaman kepada masyarakat ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan, apapun itu harus melaporkan kepada satgas yang sudah dibentuk oleh kelurahan desa yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi sudah ada satgasnya pertemuannya. Sudah. Tentang pembinaan. P2TP2A sudah membuatkan satgas yang ada di masing-masing desa. Masing-masing desa. Ya, dan kelurahan yang ada di Kabupaten Karawang. Mungkin yang maksud dengan kekerasan ini si suami ini melakukan kriminalitas mungkin ya. Sehingga menyebabkan sebuah tindakan kekerasan, itulah mungkin menjadi harus divisum atau dan sebagainya. Ya betul, karena hasil visum itu yang menentukan yang bisa melanjutkan ini masuk ke ranah hukum. Jadi itu yang paling terpenting buat kami adalah hasil dari visum. Walaupun kita melaporkan langsung ke pihak berwajib, tapi ketika kita belum divisum maka akan dikembalikan lagi kepada rumah sakit. Jadi saya harapkan Kabupaten Karawang ini juga menggratiskan visum bagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau di Karawang udah gratis atau masih bayar sendiri? Kemarin dinas mengatakan sudah gratis. Tetapi kendala kami di lapangan adalah tidak adanya dokter forensik. Berarti harus kemana nanti Mak nyari? Kemarin saya memediasi satu kasus anak sampai saya ke Purwakarta untuk forensik kasus anak. Begitupun saya sudah koordinasi dengan Dirut Rumah Sakit Hasan Sadikin ketika memang tidak ada dokter forensik di Kabupaten karena saya berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar. Jadi arahan beliau seperti itu. Tadi kan persoalan ini tentang kekerasan terhadap perempuan, ada faktor ekonomi, kemudian faktor dari suaminya sendiri ya, sehingga tidak akan terjadi kriminalitas. Nah, ada nggak faktor lain Mak, kekerasan ini bukan kekerasan dalam ini fisik, misalkan kekerasan ini ada penekanan. Contohnya si perempuan ini atau si istri ini suruh menjajakan diri gitu kan kepada laki-laki yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada nggak seperti itu? Ada juga. Ada yang kami temukan beberapa kasus di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat bahwa si suami menjual istrinya. Kadang-kadang kita bermain bertiga gitu ya. Itu banyak, sampai si istrinya ada yang meninggal. Itu banyak juga yang kami temukan di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Jadi ya akhirnya kita masuk di dalam penjualan istri kepada orang lain. Jadi suaminya yang menjajakan kepada laki-laki hidung belang untuk menggauli istrinya, padahal bayarannya tidak sepadan dengan pengorbanan seorang istri ya. Jadi yang kita teman-teman laporkan kepada kami, bayarannya cuma 400.000, 500.000 gitu kan, ya di bawah 1 juta lah gitu ya. Ya karena memang mereka sudah di atas umur ya, umurnya 45 tahun, 50 tahun kan, masih banyak lah orang yang mungkin yang lebih muda dari si perempuan itu. Berarti si perempuan ini mau melakukan itu Mak karena sebuah keterpaksaan gitu? Ada yang memang dia mau karena memang rasa ketakutan yang luar biasa oleh suaminya. Ada juga yang memang mungkin dia juga pada akhirnya dia hobi gitu ya. Pada akhirnya mereka hobi untuk itu. Nah ini juga yang perlu
kita waspadai, karena awalnya dia merasa terpaksa, pada akhirnya aku juga tetap aja dijual gitu. Akhirnya dan ada juga yang terlepas dari itu, misalnya karena keterpaksaan yang sebagainya mereka kabur dengan. Nah ini ada yang melaporkan, ada yang memang rasa takutnya yang luar biasa, akhirnya mereka berdiam dengan rasa kekecewaannya pada suaminya, mungkin itu yang banyak yang mungkin yang lapor kepada pemerintah ini, kalau yang tidak mau itu yang tidak mau, banyak yang seperti itu, yang tidak mau yang dipaksa, rasa terpaksa ya, itu kan, jadi merasa bahwa mungkin mereka juga berpikir kenapa sih harusnya suami itu melindungi istrinya, tetapi kenapa hari ini suaminya itu malah menjual istrinya ke yang lain gitu. Kadang mereka juga ada yang bermain bertiga itu kan, ya subhanallah, itu yang luar biasa buat kita. Jadi ini yang fakta yang kita temukan di lapangan, karena kami dari 120 anggota dewan ini di masing-masing kabupaten kota mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Mungkin ini main bertiga ini tadi si suami mungkin ya si suami sama istrinya sama orang lain gitu. Jadi dipaksa, jadi itu ya dipaksa untuk seperti itu. Tadi ada yang meninggal kan itu meninggalnya karena dikerasi oleh suami atau karena faktor lain, Mak? Nah yang meninggal itu yang kita dapatkan di salah satu kabupaten kota yang ada di Jawa Barat itu tidak dibuka ke umum, karena memang entah itu ada kekerasan atau memang karena kelelahan dan yang lain sebagainya. Jadi kita mendapatkan informasi tersebut, tetapi tidak dibuka oleh pihak yang berwajib. Tapi yang menjadi tanggung jawab adalah si suaminya ini menelepon ke istrinya, nggak diangkat-angkat. Ternyata yang laki-laki itu sudah pergi. Pas dilihat istrinya sudah meninggal. Entah itu serangan jantung atau apa kan kita juga karena tidak dibuka, maka kita ya berasumsi bahwa inilah kebodohan seorang laki-laki, pengorbanan yang tidak seberapa, mungkin karena faktor ekonomi dan yang lain sebagainya, hingga menghilangkan nyawa istrinya. Nah mungkin antisipasi dari pemerintah nih, Mak, dengan kasus-kasus tadi ya, kasus terhadap perempuan, kasus kriminalitas terhadap perempuan, kemudian suami ya menjual ke istrinya. Nah antisipasi hal seperti itu dari pemerintah seperti apa sih, Mak, selain dari Satgas yang untuk melakukan bergerak? Kalau saya lebih ke bagaimana perempuan ini bisa memunculkan potensi pada dirinya sendiri. Artinya bahwa perempuan ini harus maju. Ketika perempuan ini maju, maka dia tidak akan ketergantungan kepada suami. Yang pertama adalah UMKM. Itu harus diberikan kepada kelompok-kelompok perempuan yang ada di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Karawang. Kenapa demikian? Ketika mereka bisa membantu perekonomian di dalam keluarganya, maka kekerasan terhadap rumah tangga itu akan kalau tidak ada, tidak mungkin. Minimal dari misalnya kekerasan dalam 1 tahun misalnya di Kabupaten Karawang itu 30%, itu minimal menjadi 10%. Karena tadi potensi perempuan itu sendiri di dalam dirinya ini kan harus menonjol. Artinya dia sukanya apa? Misalnya, saya sukanya menyulam, saya sukanya menjahit, saya sukanya masak. Nah inilah yang harus peka bahwa perempuan-perempuan ini harus maju. Kan banyak organisasi-organisasi perempuan yang ada di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Karawang. Ada PKK, bisa memberikan pelatihan, kan begitu ya. Ada Dharma Wanita, ada GOE, ada KPPI, ada ada yang lainnya. Jadi artinya bahwa kita ayo bareng-bareng perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Karawang ini untuk membantu mereka untuk memunculkan potensi dirinya pada mereka itu sendiri, dan pada akhirnya perempuan-perempuan itu tidak tergantung kepada laki-laki. Kenapa demikian? Bukan berarti harus melawan, tidak. Artinya ketika dia punya potensi dirinya sendiri,
ketika terjadi apa-apa dia bisa mandiri untuk dirinya sendiri dan tidak menjual diri. Pada akhirnya ketika dia tidak mempunyai kemampuan, pada akhirnya mereka akan menjual diri kan, seperti itu. Jadi banyak perempuan-perempuan yang mohon maaf, yang mungkin karena dia merasa sudah kotor mungkin ya, seperti itu. Jadi mereka melakukan hal-hal yang di luar dari kendali. Mungkin itu cara untuk mengantisipasi wajar Ya. dengan aktif, kemudian secara agamanya ditingkatkan, Ya, itu. kemudian perekonomiannya Ya, juga betul. tidak ketergantungan kepada suami untuk Ya, itu. mencegah ya banyak untuk Ya, mencegah betul. terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan. Betul. Oke sobat PWI, itu dari penjelasan dari Mbak Sri ya mengenai tentang perlindungan perempuan. Ya tadi sudah jelas banget ya, sudah kita dijelaskan bahwa peran perempuan itu dari itu seperti apa dan bagaimananya udah dijelaskan oleh Mas Sri. Nah untuk selanjutnya kita akan membahas ke perlindungan anak nih. Anak-anak ini cukup fenomenal nih Mbak ya, apalagi di Kabupaten Karawang. Beberapa bulan yang lalu terjadi punten-punten dalam anak ini terjadi sodomi Mbak ya, oleh oknum-oknum yang terjadi, bahkan di beberapa tempat menimba ilmu pun terjadi gitu man. Itu kan sangat miris sekali di Kabupaten Karawang. Mungkin di luar Kabupaten Karawang itu terjadi ya Mak ya, seperti itu. Nah sekarang nih seperti apa sih tanggapan dari Mas Sri ini sebagai wakil rakyat, khususnya ya, yang sering membidangi tentang kasus perempuan dan anak ini Mak, khususnya untuk anaknya Mak, seperti apa tanggapannya Mak? Ya, kasus anak di situasi yang pandemik ini cukup luar biasa meningkat. Karena tadi anak banyak di rumah, mungkin ada tidak terbiasanya orang tua untuk memberikan pelajaran bagi anak-anaknya. Jadi ketika pagi hari harus absen ya kan, terus lagi belum mengerjakan PR harus absen dan yang lain sebagainya. Nah ini kesulitan-kesulitan yang terjadi terhadap anak. Kekerasan pun akan meningkat ketika situasi pandemik belum selesai. Kekerasan ini meningkat, pelakunya adalah perempuan, ibu. Oh ibu. Nah, ini cukup mengerikan, luar biasa. Kami menemukan satu kasus di Indonesia bahwa ada seorang anak yang dibunuh oleh ibunya karena mungkin dia menanyakan PR-nya, mungkin ya dari sekolah. Akhirnya ibunya kesal karena tadi faktornya yang pertama adalah ekonomi juga berpengaruh. Akhirnya tadi kekerasan terhadap anak ini terjadi di mungkin hampir di seluruh Indonesia, dan Jawa Barat juga cukup tinggi kekerasan terhadap anak ketika pandemik saat ini terjadi hampir mungkin di seluruh dunia. Karena posisi untuk kegiatan belajar mengajar itu mah ya di media sosial kan ya ramai ya, khususnya anak-anak SD anak ini karena orang tua kesal ya untuk pembelajarannya daring, kemudian ditekankannya kepada orang tua sehingga orang tua stres melakukan tindakan kriminal kepada anaknya. Kekerasan itu kan bukan hanya mohon maaf dipukul dan yang lain sebagainya, tapi juga dibentak juga itu termasuk salah satu kekerasan terhadap anak. Karena psikologisnya atau psikisnya juga nanti akan kena. Setiap hari anak selalu dibentak, selalu ya apa sih salahnya ketika bertanya, dibentak dan lain sebagainya. Ini juga tidak bagus bagi perkembangan anak pada umumnya. Jadi 30% dari jumlah penduduk Jawa Barat adalah anak-anak. Kita menemukan beberapa kasus di Jawa Barat itu dari daerah Pantura ini kebanyakan adalah trafficking. Penjualan anak ke luar negeri ataupun di Jawa Barat itu sendiri atau di Indonesia itu sendiri. Jadi kami di Raperda yang sedang kami garap ini bagaimana ada komunikasi kerjasama antar daerah. Artinya ketika ada anak Karawang yang ada di Kabupaten Garut itu bagaimana bisa diambil. Jadi itu harus ada kerjasama antar kabupaten itu sendiri. Nah, ini sedang kami garap dan kami juga menekan di dalam Raperda penyelenggaraan perlindungan anak
Provinsi Jawa Barat ini bagaimana di kabupaten kota ini mempunyai rumah aman. Karena ketika kami mendapatkan salah satu kasus yang ada di kabupaten kota, kami bingung untuk menitipkan anak tersebut. Contoh seperti yang tapi tadi rumah aman itu benar-benar aman, tidak seperti di provinsi Lampung. Jadi rumah aman ternyata tidak aman buat si anaknya malah digauli dan yang lain sebagainya. Kasus sodomi hari ini cukup lumayan masih tinggi, dan kasus incest juga ini yang saya juga kaget luar biasa ketika ke Kementerian Sosial, Panti Asuhan yang punya Kementerian Sosial juga cukup luar biasa, dan ada anak yang mohon maaf yang ada di panti Bambu Apus itu, anak yang ya mohon maaf yang tidak mau membaca Pancasila, tidak mau menyanyikan Indonesia Raya. Jadi faktor otaknya ini sudah dicuci untuk mendoktrin bahwa anak ini tidak boleh membaca Pancasila, nggak boleh menyanyikan Indonesia Raya. Jadi itu yang kami temukan di kemarin di panti asuhan yang ada di Bambu Apus. Belum lagi anak yang radikal, artinya mereka memorinya ini sudah cukup luar biasa. Dia sudah ada yang sudah bisa merakit bom. Jadi ini pengawasan yang paling terpenting adalah pengawasan dari orang tua kepada anak. Nah ini juga jangan sampai kita lalai untuk mengawasi anaknya. Dulu kita mengatakan anak tidak boleh main gadget. Bahaya gadget cukup luar biasa. Tetapi pandemik hari ini mengharuskan anak belajar melalui HP. Apa tugas dari orang tua selain mengajarkan anaknya adalah mengawasi di luar dari pelajaran yang sudah dia setorkan kepada gurunya. Apakah mungkin orang tua 24 jam mengawasi anaknya? Kan tidak. Nah ini yang menjadi yang menjadi fenomena baru bagi kami, khususnya di perempuan-perempuan yang ada di Jawa Barat. Hari ini anak harus memegang HP karena ada pelajaran yang harus diselesaikan oleh anak, dan dari situ mereka menyetorkan kepada guru. Nah setelah itu apakah orang tuanya mengambil HP-nya atau seperti apa? Nah ini kan perlu pengawasan orang tua, menyadarkan orang tua bahwa hari ini peran orang tua ini harus lebih dari kemarin-kemarin sebelum pandemi. Nah perannya apa? Peran kesabaran yang paling terpenting. Tapi ketika faktor ekonomi ini juga yang menopang, ini yang menjadi permasalahan. Kekerasan akan terjadi kembali karena tadi adalah faktor ekonomi. Nah ini yang kami temukan ternyata di lapangan itu seperti itu. Jadi kekerasan, penguatan, kita harus ada penguatan di dalam keluarga. Penguatan secara ekonomi kita harus lebih kuat. Dan rumah aman juga harus disiapkan di kabupaten kota. Karena ketika kami mendapatkan satu kasus, ketika sudah selesai di visum pelaporan ke PPA Polres kabupaten kota atau di Polda, itu mereka dititipkan di mana? Nah ini yang hari ini menjadi permasalahan baru di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Mungkin Karawang juga sama, belum mempunyai rumah aman. Kenapa harus di rumah aman? Karena mereka tidak mungkin harus kita kembalikan kepada orang tuanya. Belum lagi ketika saya mendapatkan satu kasus yang anak melihat bapaknya membunuh ibunya. Fenomena yang cukup luar biasa. Waktu itu saya di daerah Pedes, saya menemukan itu. Belum lagi saya menemukan kasus sodomi 78 anak yang disodomi tahun 2016 akhir di Kabupaten Karawang. Waktu itu sampai Pak Aris Sirait, Komnas Perlindungan Anak itu datang ke Kabupaten Karawang.
Belum lagi saya menemukan seorang anak yang diperkosa oleh bapaknya. Nah ini ketika dia pulang ke masyarakat, mereka tidak diterima oleh masyarakat bahwa anak itu adalah anak haram dan yang lain sebagainya. Yang haram itu bukan anak yang dikandungnya. Tetapi saya mendapatkan kabar anaknya yang melahirkan tapi meninggal. Nah itu kan kuasa dari Allah, dan waktu itu saya hanya berkomunikasi via WA dengan Pak Kapolres Karawang, bisa bertemu dengan si anak tersebut. Jadi anak itu dititipkan di pesantren. Nah yang paling terpenting adalah pasca dari kasus ini, gitu. Nah anaknya harus putus sekolah, benar nggak? Betul. Anak ini putus sekolah. Nah, saya menemukan di Jawa Tengah bahwa anak itu tidak boleh putus sekolah, walaupun dia dalam keadaan hamil. Tetap dia harus sekolah, walaupun sekolahnya tidak di sekolahan yang awal, tapi dia dititipkan misalnya di paket C gitu ya. Nah, dia keluar pendidikannya sampai selesai dan mendapatkan ijazah. Karena setelah itu mereka akan menjadi apa ketika putus sekolah? Ya kan? Nah ini yang kebanyakan yang kita tidak terpikirkan. Ketika saya mendapatkan masukan dari kabupaten kota yang ada di Jawa Barat dan provinsi yang terdekat, juga ini juga masukan yang cukup luar biasa. Nah kami juga tidak terpikirkan bahwa aman itu terjadinya kekerasan terhadap anak adalah dilakukan oleh orang yang ada di sekitar kita. Contoh, misalnya bapaknya yang menghamili, omnya yang menghamili, pamannya. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor perceraian. Perceraian ibu dan anak itu akan terjadi, dan yang biasanya yang menghamili itu bukan hanya ayah kandung, tetapi juga bapak tirinya juga bisa terjadi. Saya menemukan kasus itu ketika anaknya baru akan digauli, dia berontak, dia pulang ke tempat bapaknya. Dia sampai membenci ibunya karena terjadi hal-hal yang demikian. Tetapi di posisi lain ibunya malah memenangkan suaminya. Karena tadi penguatan ekonomi, perempuan harus menjadi dirinya sendiri, perempuan harus menonjolkan potensi pada dirinya sendiri. Kenapa? Biar ketika terjadi apapun yang terjadi, dia tidak tergantung kepada suaminya. Akhirnya yang menjadi korban adalah anaknya. Nah inilah yang fenomena yang hari ini terjadi di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Karawang, yang saya temukan langsung di lapangan. Jadi ibunya ini memenangkan si bapak tirinya. Dia merasa tidak terlindungi karena tadi ibunya merasa ketakutan, saya tidak dibiayai lagi oleh suaminya. Ini kan miris sekali yang terjadi hari ini. Dan banyak kasus yang hari ini juga terjadi kaitan dengan, saya dapat informasi juga di daerah Karawang ini yang ya entah itu dia menjual diri atau memang hobi atau memang kebiasaan di salah satu kampung di Kabupaten Karawang. Ketika ada orang yang datang di rumahnya, dia hanya mengetok kentongan, semuanya pada orang tuanya pada pergi. Nah ini cukup miris buat kami perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Karawang, dan belum lagi dari sana bermunculan kasus-kasus HIV yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi belum lagi anak-anak jalanan dan yang lainnya, ini harus kemana, kan seperti itu ya. Mereka juga harus kita lindungi apapun mereka tempat asalnya, dan kami di Provinsi Jawa Barat sudah mempunyai panti-panti asuhan yang memang sudah kita siapkan semaksimal mungkin. Nanti ada koordinasi dari kabupaten kota untuk memasukkan anak-anak ke panti-panti asuhan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, tadi ada penjelasan mengenai tentang si anak pukul kentongan, kemudian orang tuanya itu keluar rumah. Nah maksudnya ini si anak ini oleh orang tuanya tuh suruh menjajakan diri kepada laki-laki hidung belang atau kayak gimana itu? Ya, mungkin ini juga ada satu fenomena yang cukup menarik yang kita temukan. Apakah ini juga menjadi terbiasa, kebiasaan turun temurun, atau memang
eh, mana ada sih orang tua yang mau menjajakan anaknya kan begitu ya. Tapi Iya. kalau misalnya memang ini menjadi fenomena yang terjadi di salah satu di Kabupaten Karawang, kan ini cukup miris ya buat kami. Jadi ada beberapa yang memang seperti itu, mungkin ada yang sudah terbiasa atau memang orang tuanya sudah, karena tadi faktor ekonomi ini cukup, apapun dia itu bisa melakukan gitu loh. Faktor ekonomi itu mereka bisa melakukan apapun itu. Jadi perempuan-perempuan ini harus menggali potensi pada dirinya sendiri untuk tidak terjerumus kepada hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kan pemecahannya harus seperti apa, penguatannya harus seperti apa. Terus program apa saja yang ada di pemerintah daerah maupun di pemerintah provinsi Jawa Barat atau pusat untuk perempuan-perempuan ini tidak seperti ini. Jadi kami pun mendapatkan penjelasan dari Ibu Menteri Peranan Perempuan dan Anak, kalau menceritakan anak di salah satu provinsi, anak umur 5 tahun diperkosa sama sama pamannya. Ada lagi ya sampai robek sampai kedudukan, itu cukup, ya Allah, apa ini manusia apa yang bisa melakukan hal-hal yang demikian, setan apa yang mereka yang ada di benak mereka. Ini kami waktu itu ada paparan dari Kementerian Peranan Perempuan dan Anak, Ibu Menteri langsung yang memaparkan hal-hal yang terjadi di Indonesia. Berarti ada kasus kekerasan terhadap anaknya ini untuk menjajakan diri ya, untuk sebagai faktor ekonomi untuk penunjang perekonomian. Lagi-lagi sobat PWI, ini permasalahannya tentang perekonomian, sehingga anak sendiri ya disuruh untuk menjajakan diri karena untuk kebutuhan. Nah sekarang kalau ini penjualan anak atau trafficking ya, ini tadi kan lagi cukup fenomenal juga di wilayah Jawa Barat. Nah itu seperti apa sih itu? Jadi ada oknum yang tidak bertanggung jawab, mungkinnya merekrut atau penjual ya anak. Nah kalau mungkin anak-anak di bawah umur ini, kalau anak masih kecil, misalkan ada yang suruh ke lampu merah untuk meminta-minta, kemudian dan sebagainya, ngamen. Kemudian juga untuk yang perempuan yang mungkin ada yang suruh menjajakan diri juga, mungkin seperti itu Manya. Mungkin bisa penjelasan Mak mengenai tentang penjualan anak ini. Nah, ini kan kalau saya bilang, kalau anak-anak yang ada hari ini di jalan-jalan ini termasuk sindikat. Karena ketika kita cek, mereka bukan orang Kabupaten Karawang. Dan kita juga sudah cek lapangan ketika kami mendapatkan penjelasan dari wakil wali kota Cirebon, bahwa ketika dicek dia bukan orang Cirebon. Jadi perbatasan dengan bisa jadi dengan Indramayu atau Cirebon ini kan perbatasan dengan Jawa Tengah, orang Brebes, orang Tegal gitu. Jadi teman-teman kami juga menemukan fenomena yang terjadi di lapangan. Jadi anak-anak tersebut di drop pakai mobil, nanti diturunkan di salah satu lampu merah manapun, mungkin hampir di ya bisa saja sih hampir di seluruh Indonesia. Tapi yang kami temukan adalah di Kabupaten Karawang dan di Jawa Barat. Jadi kalau ada di salah satu kabupaten di Jawa Barat, kalau trafficking ini mereka mengatakan bahwa ketika mereka mengirim ke daerah Taiwan, mereka mengatakan pengantin pesanan gitu. Jadi pengantin pesanan. Jadi mereka diiming-imingi untuk bekerja di sana, tapi mereka tidak mempunyai potensi pada dirinya sendiri. Mereka putus sekolah, hanya mungkin lulusan SMP atau yang lainnya. Nah mereka diajak misalnya bekerja di restoran. Dan biasanya kalau restoran itu jasanya juga tidak terlalu tinggi-tinggi banget kan gitu ya. Yang penting kan dia bisa melayani si pembeli kan, seperti itu. Nah ternyata di sana mereka dijual. Jadi ini yang beberapa kasus yang memang kami temukan, mereka lebih ke jalannya itu adalah tidak lewat udara, jadi lewat air. Jadi lewat kapal laut mereka bisa membuat penjualan anak. Kalau kita bicara anak, kita tidak akan pernah
selesai untuk membicarakan kasus-kasus yang terjadi kepada anak. Karena kasus-kasus yang kami temukan khususnya di Jawa Barat saja, tiap kabupaten kota mempunyai kasus-kasus yang berbeda. Kalau misalnya contoh Sukabumi itu ada yang sampai bisa merakit bom gitu, karena anak di bawah umur 18 tahun itu kan anak yang labil, anak yang ingin mencari tahu dan anak yang ingin tahu gitu kan ya. Jadi itu bisa merakit bom dan yang lain sebagainya. Seperti yang terjadi di panti asuhan yang di Bambu Apus itu yang punya Kementerian Sosial, itu diawasi oleh BIN. Jadi oleh BIN, karena banyak anak-anak yang radikal tadi yang cuci otaknya untuk tidak membaca Pancasila, menyanyikan Indonesia Raya gitu kan ya. Anak yang kemarin juga ikut demo itu banyak di sana. Jadi ketika kami ke sana juga kami tidak bisa melihat anak-anak tersebut karena ada yang anak yang belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi itu anak-anaknya masih ya kurang lebih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kita sampai dilihatin videonya, ya Allah subhanallah, benar-benar mendidik anak itu harus sejak dini, membentuk karakter anak itu sejak dini. Di situasi yang pandemik ini bagaimana dengan disiplin anak? Ini dikembalikan lagi kepada orang tua. Faktor orang tua yang paling dominan, saya juga memberikan masukan kepada orang tua harus tetap mengawasi anaknya. Dulu kita tidak boleh anak ini memegang HP. Hari ini anak harus setiap hari berpatokan kepada HP-nya. Kan kita tidak tahu ada situs-situs apa yang ada di dalamnya. Ya kan, bisa pasangan sejenis lah. Sekarang sudah tren ya. Di mana-mana itu tinggal buka situsnya aja, pasangan sejenis sudah merebak di HP itu. Tadi mah kalau anak yang merakit bom kemudian didoktrin tidak untuk mengerti tentang Pancasilais, kemudian yang tentang kenegaraan, ideologi kita, itu tidak lanjut dari pemerintah sendiri kan? Ya, itu dibina di panti asuhan. Gitu. Jadi ketika kita dilihat videonya, jadi anak yang tadinya tidak mau baca, akhirnya pelan-pelan diberikan pelajaran. Akhirnya mereka mau baca juga gitu ya, mau menyanyikan Indonesia Raya. Tapi tadi kita juga harus mencuci otak mereka bahwa ini negara Indonesia, bukan negara yang di luar sana. Belum lagi kasus anak seorang ibu yang melahirkan anaknya di luar negeri terus langsung ditinggalkan, itu juga fenomena bagi kami. Akhirnya diambil oleh Kementerian Sosial untuk diberikan pengasuhan di panti-panti asuhan yang ada di Indonesia. Nah, untuk di Kabupaten Karawang sendiri Mak, nih perlu tidak sih Mak rumah aman kayak tadi panti asuhan? Kan sekarang nih di tiap kita lampu merah nih pasti ada anak lah ya yang minta-minta, kemudian ada perempuan juga ada. Nah, di Kabupaten Karawang ini untuk mencegah seperti itu perlu enggak sih ada pembinaan anak khusus gitu Mas seperti itu? Ya, memang harus ada rumah aman. Kami di dalam Raperda ini menekankan kepada kabupaten kota untuk mempunyai rumah aman. Karena banyak sekali anak juga yang berhadapan dengan hukum. Artinya, jadi ketika kemarin saya menemukan di Karawang itu kasus anak yang umur 5 tahun atau 7 tahun digauli oleh anak umur SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu. Nah, ini kan anak dengan anak. Ya kan? Anak dengan anak. Nah, ini kasusnya berkelanjutan atau tidak kan dikembalikan lagi kepada mereka. Gitu. Nah, kalau anak yang dihadapkan pada kasus hukum, pada akhirnya mereka masuk ke panti asuhan yang ada di Jawa Barat, Cilengsi. Mereka kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Ada anak yang menembak, ya, ada anak yang mencuri. Ini banyak sekali lah kasus-kasus anak yang ada di khususnya di Jawa Barat. Jadi kalau rumah aman
buat saya harus menjadi prioritas. Jadi inilah, pemerintah daerah, seorang bupati, seorang wali kota, jangan memikirkan urusannya adalah urusan sunnah. Artinya urusan sunnah itu adalah urusan yang kayak jalan gitu loh ya. Tapi urusannya kita beramal itu kan kadang-kadang disampingkan. Menyelamatkan anak sama saja kita menyelamatkan anggap aja itu ibadah buat kita, bekal kita untuk memperbaiki seseorang menjadi benar, itu kan bagian dari ibadah. Jadi kalau hari ini rumah aman yang harus ada di Kabupaten Karawang, salah satunya adalah ketika anak tersebut ada dalam kasus, mendapatkan kasus, mau si korban maupun si pelaku. Nggak mungkin sekarang juga pelaku hari ini yang kasusnya anak ini juga harus dibarengi dengan penjahat-penjahat yang sudah berkelas gitu. Karena anak ini ketika masih bisa dibina, itu kan bisa dibina. Nah, makalah kami di Provinsi Jawa Barat ada salah satu panti asuhan yang Cilengsi itu anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah vonis mereka dimasukkan di sana. Belum lagi ketika si korban ini ketika trauma yang berkepanjangan, tidak mungkin mereka dikembalikan kepada rumahnya, orang tuanya, tetapi juga tetap harus ada di rumah aman biar kita pembinaannya lebih enak, karena ada dokternya kan gitu ya. Kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Karena kadang-kadang anak tersebut juga bungkam ketika orang tuanya mempertanyakan itu, tapi kadang-kadang juga orang tuanya juga nggak sabar, akhirnya juga marah-marah dan yang lain sebagainya. Jadi serahkan saja ketika memang terdapat kasus seperti ini, rumah aman menjadi prioritas. Karena yang saya tahu di Kabupaten Karawang ini tidak mempunyai rumah aman dan dititipkan ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Karawang. Nah, untuk wilayah daerah mungkin bisa dengan rumah aman ya, Mak. Nah, kalau yang penjualan anak ke luar negeri, Mak, kita kan sering melihat juga ya di medsos ketika sudah terjadi gitu ya, baru ramai bahwa si anak nih, khususnya yang perempuan-perempuan ke luar negeri tidak bisa pulang, kemudian juga melakukan di sana kriminalitas, ketika di cross check ternyata dia masih di bawah umur gitu. Nah, kok bisa sampai ke luar negeri? Tadi kan mungkin jalur perairan. Nah, antisipasi seperti itu, Mak, mungkin dari pemerintah seperti apa ini? Ya, kita sebetulnya Provinsi Jawa Barat sudah mengantisipasi perbatasan Indonesia dengan luar negeri. Tetapi tadi kadang-kadang mereka suka mengiming-imingi bekerja karena putus sekolah. Tadi mereka bingung untuk mencari pekerjaannya seperti apa, yang mudah dan yang lain sebagainya. Biasanya itu kemarin saya mendapatkan penjelasan dari PTD Kementerian Panti Asuhan yang ada di Bambu Apus. Mereka suka kalau ada pelaporan mereka mengambil anak tersebut dan rehab di panti asuhan. Begitupun untuk di kabupaten kota. Ketika ada pelaporan bahwa anak ada 7 orang atau 5 orang yang ada di luar negeri atau di kabupaten lain, yang tadi saya katakan ketika pengiriman ke Taiwan itu adalah bahasanya dari salah satu kabupaten itu pengantin pesanan gitu. Jadi itu disebutnya adalah pengantin pesanan gitu. Jadi itu pengantin pesanan itu adalah anak-anak yang dijual ke luar negeri. Tapi ketika ada pemberitaan maka kabupaten kota atau dengan provinsi itu bekerja sama untuk mengambil anak tersebut dan direhab di panti asuhan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pengantin pesanan ini perempuan ini, Mak? Perempuan. Oh, jadi perempuan yang dijual ke sana, bahasa yang mereka ada tidak pesan pengantin pesanan buat kami gitu. Jadi itu istilah yang mereka pakai untuk memuluskan perdagangan perempuan ke luar negeri. Mungkin perempuan ini usianya
14, 15, Ya, 16 nih itu sekitar usia kebanyakan segitu seperti Mak ya. pokoknya Heeh. anak-anak belia yang putus sekolah, Yang putus kebanyakan mereka sekolah. anak-anak yang putus sekolah. Ada yang menjual ke luar negeri. Ya, Nah, itu untuk menjajakan diri jadinya. ya pada akhirnya mereka kan diiming-iminginya bekerja di restoran, di rumah makan. Betul. Pada kenyataannya mereka di sana untuk selain mereka bekerja seperti itu, mereka juga harus melayani perempuan-perempuan laki-laki yang hidung belang. Wah, luar biasa kali Mak ya. Oke Sobat PWI, tadi sudah dijelaskan oleh Gamblang, oleh Mak Sri ya, mengenai tentang kasus-kasus perempuan yang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan Indonesia. Kemudian juga kasus anak yang ada di Karawang, Jawa Barat dan Indonesia, itu luar biasa sekali. Mulai dari penjualan anak untuk menjadi pengemis, kemudian anak untuk menjajakan seks dan sebagainya. Nah, sehingga atas permasalahan-permasalahan itu dari DPR Provinsi Jawa Barat merencanakan Perda mengenai tentang perlindungan anak dan perempuan. Nah, mungkin Mak bisa dijelaskan Mak nih sebelum kita tutup Mak mengenai tentang aturan hukum mengenai tentang perlindungan anak yang ada di wilayah Jawa Barat. Seperti apa Mak, bisa dijelaskan kesimpulan dari Perda Ya, itu Mak? Raperda ini adalah Raperda revisi dari Perda nomor 6 tahun 2006 tentang perlindungan anak yang digagas oleh Dinas Sosial. Karena Dinas Peranan Perempuan itu kan baru, ya. Jadi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak tahun 2020 dalam kelembagaannya ada beberapa undang-undang yang mengharuskan perubahan di dalam Raperda tersebut. Karena Raperda yang kami rancang ini juga termasuk ada beberapa kasus tentang melindungi anak yang disabilitas. Itu masuk juga di kita. Jadi ada beberapa kami lebih ke penyelenggaraan perlindungan anak. Kenapa kami lebih ke penyelenggaraan perlindungan anak? Jadi kami lebih ke pencegahan. Pencegahan bukan yang sudah terjadi. Jadi hukumnya dan yang lainnya itu sudah kami rancang di dalam Raperda yang sedang kami buat pada hari ini. Kenapa hari ini sampai belum selesai? Karena ada beberapa masukan dari provinsi yang ada di Indonesia bahwa kami berpikir hanya sampai kepada puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak. Ternyata di Sleman itu ada pesantren ramah anak, masjid ramah anak. Nah, ini yang membuat kami tertarik dan akhirnya kami memasukkan beberapa masukan rancangan di dalam Raperda tersebut. Dan Raperda ini berubah karena ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 telah mengalami dua kali perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atau Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi kami mendapatkan beberapa perubahan. Pada akhirnya hari ini penyelenggaraan perlindungan anak Raperda ini digagas oleh Dinas Peranan Perempuan dan Anak BP3A KB Provinsi Jawa Barat. Jadi ada disabilitas juga tadi Maya? Ada masuk disabilitas juga. Jadi masuk. tidak ada diskriminatif ataupun apapun ya. Ya. Oke Sobat PWI, mungkin itu jelas sekali dijelaskan oleh Mas Ri ya tentang perlindungan anak dan perempuan di wilayah Jawa Barat, sehingga mencetuskan Raperda meski belum disahkan ya, masih di rancangan, masih ada tambahan-tambahan dan sebagainya. Dan semoga itu Raperda ini bisa membantu lah sebagai pencegahan kriminalitas, kemudian penjualan anak yang ada di wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Karawang. Nah, sebagai closing statement nih Mak, ingin ada imbauan untuk masyarakat ya, khusus Sobat PWI mengenai tentang kasus-kasus yang tadi kita jelaskan Mak ya, mengenai tentang perempuan dan anak, agar kita semua terhindar dengan hal demikian Mak. Mungkin Mak ada tipsnya seperti apa Mak? Ya, saya hanya mengatakan buat perempuan, jadilah perempuan yang hebat, perempuan yang bisa menunjukkan potensi dirinya. Ketika bisa menunjukkan potensi dirinya, maka dia tidak akan ketergantungan dengan siapapun.
dan dia bisa meningkatkan perekonomian di dalam keluarga. Dan untuk ibu-ibu dan yang hari ini situasi yang pandemi, jagalah anaknya, jangan banyak main gadget. Walaupun hari ini gadget ini menjadi bagian hidup bagi anak-anak, tetapi tetap kita harus ada pengawasan. Terjadi kekerasan di dalam keluarga, itu adalah orang yang terdekat di sekitar kita.